Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Rizkiani, NIM B2406363, kelas C02. Kepada dosen pengampu Ibu Susianti SSTM Kep, mata kuliah Kekuasaan Politik dan Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Reproduksi dan Asuhan Terbaik yang Layak Diterima oleh Tiap Perempuan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara serta masyarakat. Perempuan merupakan bagian penting dari setiap masyarakat dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Salah satu hak dasar perempuan adalah hak untuk menerima asuhan terbaik dalam setiap fase kehidupan mereka, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Pengertian hak asasi manusia dalam bereproduksi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu, hak asasi manusia dalam bereproduksi merujuk pada hak-hak dimiliki setiap individu untuk memutuskan mengenai kehidupannya yang berhubungan dengan reproduksi tanpa adanya tekanan, diskriminasi. Atau yang kedua, hak asasi manusia dalam konteks reproduksi mencakup hak-hak yang melindungi kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu dalam membuat keputusan tentang kesehatan. Hak asasi manusia yang relevan dalam konteks reproduksi meliputi yang pertama yaitu hak atas kesehatan reproduksi, yang kedua hak atas informasi, yang ketiga hak untuk mengambil keputusan sendiri, yang keempat hak atas pelayanan kesehatan yang tidak diskriminatif, yang kelima hak atas akses terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, yang keenam hak atas perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam reproduksi yaitu yang pertama, persetujuan yang sadar dan bebas, yang kedua, akses yang setara, yang ketiga, perlindungan dari diskriminasi, yang keempat, hak untuk hidup tanpa kekerasan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam reproduksi juga yang pertama yaitu pembatasan akses terhadap aborsi, yang kedua diskriminasi gender, yang ketiga praktik berbahaya, yang keempat kurangnya pendidikan seksual. Kerangka hukuman internasional yang pertama itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kedua Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang ketiga Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang keempat Deklarasi Kependudukan dan Pembangunan Internasional. Upaya untuk pemenuhan hak asasi manusia dalam reproduksi yang pertama itu penyuluhan dan pendidikan seksual, yang kedua penguatan kebijakan kesehatan reproduksi, yang ketiga perlindungan hukum terhadap hak reproduksi, yang keempat pemberdayaan perempuan, yang kelima menanggulangi kekerasan berbasis gender. Pengertian asuhan terbaik yang layak diterima oleh tiap perempuan. Asuhan terbaik bagi perempuan merujuk pada seluruh bentuk perawatan, perlindungan, dan layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial perempuan. Asuhan terbaik yang layak diterima oleh setiap perempuan harus mencakup pendekatan yang holistik dan berorientasi pada individu yang memperhatikan kebutuhan kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial mereka. Beberapa prinsip dasar perlu diterapkan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan kebidanan. Pertama, kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, menghormati hak reproduksi. Yang keempat, pelayanan yang berfokus pada individu. Yang kelima, akses terhadap layanan yang aman dan berkualitas.
Prinsip-prinsip asuhan terbaik untuk perempuan yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, prinsip hak atas kesehatan. Yang ketiga, prinsip otonomi dan keputusan mandiri. Yang keempat, prinsip perlindungan terhadap kekerasan. Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan asuhan terbaik untuk perempuan yaitu yang pertama, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan. Yang kedua, kekerasan berbasis gender. Yang ketiga, diskriminasi gender dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Yang kelima, kurangnya kesadaran sosial dan budaya. Langkah-langkah untuk memenuhi asuhan terbaik untuk perempuan yaitu yang pertama, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Yang kedua, edukasi tentang kesehatan dan hak-hak perempuan. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap perempuan. Yang keempat, penghapusan ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi perempuan. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari hasil materi saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.